Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dion Ginanto yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang metodologi pengajaran, yaitu Suggestopedia. Well, apa itu Suggestopedia? Metode pembelajaran ini diciptakan dan diperkenalkan oleh seorang yang berasal dari Bulgaria, yaitu Georgy Lazanov. Dr. Lazanov ini percaya bahwa salah satu permasalahan dalam pengajaran bahasa asing di kelas adalah menghafal kosakata, ya kan? Karena menghafal kosakata ini penting, dan juga proses integrasi daripada kosakata menjadi kalimat, kemudian bagaimana kalimat itu bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Nah, eh, permasalahan yang sulit yang sering dihadapi siswa dalam memahami bahasa Inggris itu, kemudian Dr. Lazanov ini berpikir dan menciptakan sebuah metode pengajaran yang dimana metode itu membuat siswa itu supaya benar-benar rileks dalam pengajaran. Jadi tanpa ada tekanan, siswa merasa senang dalam kelas. Nah, salah satu caranya adalah eh, nanti akan kita bahas dengan menggunakan musik. Jadi supaya apa? Supaya memaksimalkan pemahaman yang membekas terhadap materi yang diajarkan. Jadi retentionnya, gitu ya. Jadi intinya Suggestopedia itu adalah suatu metode pembelajaran yang membuat siswa itu merasa nyaman di dalam kelas dengan ditambahkan dengan musik yang membuat relaksasi. Nah, dalam Suggestopedia gimana peran siswa? Peran siswa ya dia harus menghormati seperti biasa ya, dan mempercayai peran gurunya, ya, harus trust the teachers. Kemudian harus bisa membuat menciptakan suasana pikiran dan hati itu menjadi rileks, nyaman, senyaman-nyaman mungkin. Karena ketika Anda atau sebagai siswa merasa nyaman, maka akan lebih mudah menyerap ilmu pelajaran atau pengetahuan yang diajarkan pada hari itu. Nah, yang ini juga dalam metode pengajaran ini, siswa kalau bisa seperti anak-anak begitu ya, karena kita akan mendengarkan musik, ya kan, musiknya musik yang membuat relaksasi, kemudian nanti ada misalnya ada pembacaan teks, kemudian siswa disuruh memperagakan sesuatu, kemudian harus melakukan sesuatu, karena ini lebih teacher centered ya. Metode pengajaran ini lebih ke teacher centered. Lalu kalau teacher centered, peran gurunya seperti apa? Peran gurunya berarti karena tadi teacher center, maka teacher is the only source of information. Satu-satunya sumber informasi di situ. Tentu bersumber lain dari buku dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam konteks ini, guru mempunyai kuasa yang tinggi di dalam kelas. Kemudian oleh karena itu, karena dia mempunyai kuasa yang tinggi dalam kelas, guru harus percaya diri dong ya. Karena kalau nggak percaya diri, maka pengajaran ini tidak akan berhasil. Teachers need to respect and encourage face-to-face exchange and activity participation. Nah, tadi karena siswanya harus aktif dan juga melaksanakan perintah guru, maka guru pun harus respect, menghormati siswa-siswinya, mahasiswanya, dan juga bisa memotivasi untuk bisa bermain peran atau berganti peran, juga mengencourage, memberi semangat untuk siswa itu bisa berpartisipasi di dalam kelas setelah tentunya siswa merasa rileks dan nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, ini adalah salah satu contohnya, contoh kegiatannya. Ini dinamakan active concert ya. Gimana caranya? Pertama kita harus menyiapkan at least laptop atau tape ya. Kalau tape sekarang sudah agak susah dicari di pasaran, atau dengan handphone
yang kita persiapkan dengan speaker ya, portable speaker. Jadi kita bisa koneksikan dengan Bluetooth atau kabel, atau bisa dengan laptop yang kita koneksikan dengan Bluetooth atau kabel juga. Jadi itu kita siapkan, kemudian kita persiapkan classical music. Karena classical music ini dipercaya dapat membuat pikiran kita itu lebih rileks begitu ya. Nah, setelah kita hidupkan musik, kita suruh siswa untuk feel relax. Oke, siswa-siswi, kita akan mendengarkan musik klasik. Ayo kita semua kondisikan pikiran kita supaya senyaman mungkin, dan posisi duduknya boleh diatur, boleh melingkar ya, boleh setengah lingkaran atau letter U, sehingga posisi siswa itu benar-benar relax. Nah, setelah rasa rileks dan bisa mengikuti pengajaran, barulah boleh guru membacakan teks, ya. Di sini dramatic reading of piece of text, begitu ya. Nah, setelah membaca teks, kegiatannya terserah guru mau dibawa kemana, ya kan? Karena ini adalah teacher center. Nah, salah satu contohnya misalnya guru can ask student to indicate verbs. Jadi misalnya dalam teks tadi kita bacakan ulang ya kan, sudah dibaca pertama, siswa hanya relax dan mendengarkan saja. Nah, yang kedua, guru membacakan teksnya, kemudian nanti siswa yang tahu mana verb, tunjuk tangan atau angkat tangan atau indikasi apapun. Nah, setelah tunjuk tangan, apa verb yang saya bacakan tadi? Misalnya go atau when atau visit begitu ya. Atau adjective bisa juga, kata sifatnya apa, atau kata-kata lain, noun ya, conjunction misalnya. Itu bisa terserah guru untuk dibawa kemana pengajaran ini. Kemudian yang kedua ada passive review. Mirip-mirip seperti yang tadi. Students are invited to relax and listen to an instrument music, atau ini gimana bacanya ya, baroque, I don't know, atau classical music. Jadi intinya ketika siswa sudah mendengarkan instrumen musik ini, instrumen musik dan classical music sekali lagi dia bisa membuat pikiran ini menjadi relax. Nah, setelah siswa relax, kemudian posisi duduknya diatur, kemudian text is being read very quietly in the background. Jadi guru membacakan teks itu secara tidak begitu keras ya, sebagai background musiknya. Ya. Jadi siswa sudah relax, kemudian dengan relax itu siswa mendengarkan bacaan dari gurunya. Nah, the music is selected to bring the students into the optimum mental state for the effortless acquisition of the material. Jadi musik itu dipilih agar siswa itu benar-benar dalam posisi yang benar-benar matang untuk bisa menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Dalam hari ini guru membacakan teks, gitu ya. Teks apapun boleh dibacakan. Nah, setelah itu guru boleh ya, dalam hal ini setelah baca teks mungkin ditanya, "Oh, tadi teksnya tentang apa?" Atau pesan moral dari teks itu apa, atau ide pokok dari teks ini apa, dan lain sebagainya. Intinya kita buat siswa itu relax, dan setelah siswa itu relax baru kita ajak untuk belajar. Nah, disadvantages, tentu dalam suatu metode pengajaran ada kelemahannya ya. Kelemahan yang pertama, untuk kelas yang besar itu akan sulit berhasilnya, karena untuk Suggestopedia ini lebih baik maksimum siswa itu 12 saja. Jadi kalau ada kelas yang berjumlah 36 atau 30-an ya, itu agak sulit bisa berhasil. Kemudian yang kedua adalah not all student like to be conditioned be like childlike situation. Nggak semua siswa itu senang diperlakukan seperti anak-anak begitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini agak kurang bisa berhasil. Nah, selanjutnya apa keuntungannya? What is the advantages? Keuntungannya tentu siswa itu bisa merasa lebih rileks, seperti yang
ungkapkan penemu metode ini tadi di awal, bahwa ketika siswa merasa rileks, merasa nyaman, akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Kita juga seperti itu ya, kalau misalnya kita sedang belajar di perpustakaan, kemudian kita ditemani dengan musik-musik klasik, musik-musik instrumen, itu akan lebih gampang menerima bacaan yang sedang kita baca, ya. Kemudian student remember best when they are relaxed. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Siswa akan gampang menghafal sesuatu ketika pikiran mereka relax tanpa beban, ya. Jadi itu keuntungannya. Nah, kesimpulannya ini yang sudah kita pelajari tadi sangat singkat. Jadi learning is facilitated in a pleasant and comfortable environment. Jadi pembelajaran itu diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan suasana yang menyenangkan dan juga nyaman. The material used should be varied and playful to activities or stimulate students' brain. Jadi kegiatan dan juga materinya itu harus didesain sehingga bisa membuat kegiatan itu seperti bermain, karena tadi sudah seperti childlike gitu ya, menjadi seperti anak-anak, dan juga menstimulasi otak si anak untuk belajar. Kemudian yang terakhir, Suggestopedia promotes a relaxed form of learning. Jadi pengajaran Suggestopedia ini lebih mengutamakan relaksasi atau pembelajaran yang nyantai dan tidak ada tekanan dalam belajar. Jadi ini cocok untuk ketika siswa lelah begitu ya, kemudian kita berikan pengajaran menggunakan musik relaksasi. Jadi demikian jumpa kita pada kesempatan hari ini tentang Suggestopedia. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang salah mohon koreksinya, silahkan dikomentari di YouTube Comments. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.